Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 24 dan bacaan dari Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Diikat oleh topik atau tema kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah, saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, nasihat-nasihat. Kemudian ayat 23 sampai 28 berjudul salam. Khotbah kita ayat 12 sampai 24. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah,
Saudara, jemaat Tesalonika ini menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan iman saat itu. Tidak lama setelah Paulus memberitakan Injil ke Tesalonika, kemudian banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Tetapi akibatnya orang-orang Yahudi merasa iri hati sehingga menghasut para penjahat, preman-preman, petualang-petualang pasar. Dalam bahasa Batak Toba itu disebut gabal-gabal, untuk mengacau jemaat Tesalonika ini. Bahkan para penghasut itu menuduh Paulus membuat keonaran, keributan, dan melawan kaisar, dan mengajarkan ada raja lain yang bernama Yesus Kristus. Akibatnya Paulus harus berpindah ke tempat lain, yakni ke Berea, dan dari Berea terus ke Aten. Memang Injil berkembang di Tesalonika. Itu terbukti semakin bertambah-tambah banyak, dan bahkan banyak di antara mereka yang menjadi pemberita Injil juga. Tetapi di sekitar tahun 55 sampai 65 bangkit pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang membingungkan dan merusak iman jemaat. Mereka mengajarkan bahwa mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia itu, kita tidak tahu lagi keberadaannya di mana, entah bagaimana. Pengajaran sesat ini membuat banyak dari keluarga yang ditinggalkan menjadi sedih, bingung, dan tidak punya pengharapan lagi akan bisa bertemu lagi di sorga sebagaimana selama ini diajarkan oleh Paulus. Juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu akan terjadi segera. Akibatnya mereka mendorong orang Kristen di Tesalonika tidak perlu lagi bekerja, hanya tinggal menunggu-nunggu saat datangnya Yesus saja. Akibatnya sebagian besar warga jemaat di Tesalonika itu tidak mau lagi bekerja, sudah malas, dan hanya berkumpul-kumpul untuk menunggu-nunggu kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Dan tunggu punya tunggu, Yesus nggak datang-datang juga. Akibatnya banyak orang yang menjadi apatis, tidak mau lagi peduli tentang hal-hal rohani, soal-soal iman. Nah, inilah yang mendorong Paulus untuk menulis dan mengirim surat Tesalonika ini menjadi pegangan yang kuat serta jaminan kepastian bagi jemaat. Mari kita lihat pengajaran Paulus ini. Secara umum dalam surat 1 Tesalonika ini Paulus memuji iman jemaat yang oleh buah pelayanan Paulus sendiri telah membuat hidup mereka itu berbalik dari keadaan mereka sebelumnya sebagai penyembah berhala, sekarang menjadi jemaat yang mau bekerja keras dalam hidup dan dalam pelayanan kepada Tuhan, serta mau memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Paulus begitu bersukacita atas perkembangan iman jemaat yang meskipun diperhadapkan dengan tantangan berat, bisa bertumbuh dan bahkan di antara mereka menjadi pemberita Injil. Namun, merasa kecewa Paulus akibat timbulnya para penyesat yang mengacaukan banyak jemaat. Sehingga Paulus harus menegur mereka dengan keras. Nah, pada ayat 12-13, Paulus mendorong jemaat agar tetap menghormati mereka yang bekerja keras dan yang melayani Tuhan. Paulus mengingatkan mereka agar menghargai setiap orang, apalagi yang melayani Tuhan, karena tanggung jawab dan pelayanan mereka berasal daripada Tuhan. Nah, Paulus menganjurkan, setialah kepada mereka yang dipercayakan Tuhan tugas pelayanan. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dipakai dan diberi Tuhan kuasa untuk melayani. Dan Paulus juga mengatakan, hiduplah berdamai dengan sesama. Artinya, pelihara agar tidak ada perpecahan dan kebencian sesama jemaat. Meskipun ada kekurangan yang satu dan yang lain, hidup dalam perdamaian itu akan mendatangkan berkat.
Pada ayat 14 dan 15, Paulus dengan tegas meminta jemaat, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya, kita tidak boleh membiarkan hidup tidak teratur dan yang menyimpang dari cara hidup yang benar. Nggak boleh. Mereka harus ditegur dengan kasih agar perilaku jahat itu jangan bertambah-tambah. Selain itu, mereka harus memberi perhatian dan menghibur orang-orang yang tawar hati, serta membela orang-orang yang lemah. Dan semoga orang dalam berbagai-bagai tekanan bisa bersabar, bisa tetap tabah, dan bisa kuat menghadapi tantangan, dan tetap berpegang teguh selalu kepada Tuhan. Kemudian pada ayat 16 sampai 18, Paulus mendorong jemaat, bersukacitalah, tetaplah berdoa, sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, meskipun harus menghadapi banyak tantangan-tantangan berat. Nah, saudara, doa yang disampaikan dengan sukacita penuh ucapan syukur adalah tanda-tanda jemaat sudah menikmati berkat dan penyertaan Tuhan. Doa itulah sarana kita untuk berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan dan di dalam doa itu kita bisa mencurahkan segala keluh kesah kita, bahkan seluruh isi hati kita, pergumulan-pergumulan, permintaan dan pengaduan kita dalam menghadapi banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi itu. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian pada ayat 19 sampai 22, Paulus mengatakan, jangan memadamkan roh, karena roh adalah penuntun hidup kita. Juga Paulus mengatakan, jangan memandang rendah nubuat-nubuat, karena nubuat itu berisi kehendak dan pengajaran-pengajaran Allah. Serta Paulus juga mengajarkan supaya menjauhkan diri dari segala kejahatan, sebab tidak ada arti kebaikan ucapan syukur jika masih berbuat kejahatan. Dan pada ayat 23 sampai 24 diteruskan dengan doa Paulus agar kita penuh damai sejahtera mengerjakan panggilan kita, karena Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Paulus ini terangkum dalam topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Oh, banyak sekali, Bapak Ibu. Kita lihat satu persatu. Pengajaran pertama, menghargai para pemimpin yang sudah kerja keras. Nah, saudara, nasihat terakhir dari Rasul Paulus ini berisi kewajiban praktis dalam kehidupan orang percaya, baik itu dalam konteks bergereja maupun dalam pekerjaan sehari-hari, supaya menghormati para pemimpin mereka yang sudah bekerja keras dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Pada ayat 12 dan 13 ini Rasul Paulus menegaskan bahwa adalah kewajiban mereka untuk menunjukkan penghormatan terhadap para pemimpin. Khusus dalam kepemimpinan konteks gereja, mereka sudah melakukan panggilan mereka dengan sepenuh hati, dengan kerja keras dan setia pada panggilannya. Nah, pekerjaan mereka itu sangat-sangat berat, Bapak Ibu, tetapi berpengaruh, bermanfaat kepada kehidupan jemaat yang dilayaninya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat supaya menghormati dan mendukung mereka, para pemimpin jemaat itu, sebab mereka telah bekerja keras untuk memimpin dan untuk melayani jemaat.
Nah, dalam lingkungan gereja Bapak Ibu, kepemimpinan itu dikerjakan dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang penuh tanggung jawab saling menghormati mereka, saling mendukung, dan ini sangat mutlak diperlukan. Nah, saudara, inilah juga himbauan Paulus lewat khotbah ini. Sekarang bagi kita di zaman now ini, zaman sekarang ini, sebagai orang beriman, hendaknya kita menghargai, hendaknya kita menghormati mereka yang telah diberi kepercayaan dalam pelayanan yang baik tentunya, baik mereka yang memiliki jenis tahbisan gereja sebagai sintua, penatua, diakones, bibelfrau, dan pendeta, serta mereka yang mengemban tanggung jawab pelayanan dalam bidang koinonia, marturia, diakonia, pelayanan dalam bidang musik, song leader, punguan-punguan kor, dan lain-lain. Nah, kepada mereka telah dipercayakan untuk menjalankan tugas untuk menuntun, mengarahkan, dan membimbing jemaat untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga semua pelayanan gereja terus berjalan, berlangsung, saling topang-menopang, dan penuh tanggung jawab. Nah, mari dengan setia menopang setiap program gereja, mulai dari yang terkecil sekalipun hingga pembangunan yang besar yang membutuhkan dana. Tetaplah mematuhi segala aturan dan peraturan gereja yang ditetapkan demi kepentingan, kemaslahatan, kebaikan gereja dan jemaatnya. Mari kita tetap berusaha senantiasa untuk menciptakan perdamaian dan teruslah memelihara persekutuan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, serta harus menjauhkan segala perpecahan. Sebab kalau perpecahan itu terjadi, maka yang pasti akan menghambat keberhasilan pekerjaan pelayanan para pemimpin dan pembangunan jemaat. Nah, Bapak Ibu, dengan melakukan semua itu, maka kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Sini rohani Jehovah Hot Rodi Saliling Liling. Nah, sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Pengajaran kedua, pemimpin harus tegas terhadap mereka yang tidak tertib hidupnya. Nah, saudara, di tengah-tengah jemaat Tesalonika ada di antara jemaat yang cenderung hidup dengan tidak tertib, yang mau melanggar aturan-peraturan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Paulus dengan tegas menganjurkan agar pemimpin gereja harus tegas terhadap mereka dengan menegur mereka. Jemaat harus hidup dengan menegakkan etika yang baik, yakni perilaku dan sikap yang baik yang tidak bertentangan dengan aturan-peraturan yang ada. Nah, saudara, ini fakta atau kenyataan bahwa di tengah-tengah jemaat kita sekarang pun selalu ada saja yang cenderung hidup dengan tidak tertib, yang mau melanggar aturan dan peraturan yang ditetapkan gereja, baik sekali lagi sengaja atau tidak disengaja. Belajar dari pengalaman Paulus tadi, mari kita berusaha sepenuhnya untuk hidup dengan berperilaku baik. Hidup beretika adalah kewajiban para pemimpin maupun orang percaya untuk memperingatkan, untuk menegur mereka yang berperilaku tidak tertib itu, yang melanggar aturan dan peraturan, dan juga harus mau menghibur yang tawar hati, membela orang-orang lemah agar mereka sabar. Nah, tentu saja hal ini tidak mudah diterapkan, tetapi dengan penuh kasih bisa diterapkan. Untuk itulah semua kita, baik jemaat biasa ataupun para pemimpin dan pelayan-pelayan jemaat, harus mampu menahan dirinya. Semua yang kita lakukan itu bukan untuk membalas dendam, apalagi untuk tanda kutip menghukum mereka, tetapi berisi aspek jera supaya orang lain juga jangan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang jahat, supaya orang lain bisa menjaga diri untuk tidak berbuat jahat. Nah, mari kita saling menguatkan, saling menghibur, bahkan sabar menghadapi segala sesuatu. Pengajaran ketiga, bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan penuh syukur. Nah, saudara, ada 3 praktek rohani penting yang dianjurkan Paulus di sini. Praktek pertama, bersukacita senantiasa. Dalam bahasa Batak Toba, toktong marlasni roha. Saudara, apa yang bisa membuat orang bisa bersukacita? Bukan harta yang banyak, Bapak Ibu. Nah, suk-suk bukan karena uang yang melimpah di bank, di simpanan, di deposito, bukan karena
karena memiliki jabatan, kedudukan, pangkat, dan lain-lain. Oh, bukan itu yang membuat sukacita kita. Semua itu memang penting, tetapi itu sementara, cepat berlalu. Nah, kata bersukacita di sini dari bahasa Yunani hairo, dari kata hara atau haris, yaitu pemberian, berkat, atau sukacita yang berasal dari Allah, dari Roh Kudus. Itu kehadiran Yesus atau Roh Kudus di dalam diri kita lah Bapak Ibu, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, yang melahirkan sukacita yang sempurna, yang sungguh-sungguh dalam diri kita senantiasa. Meski ada tantangan, bahkan sedang mengalami pergumulan atau penderitaan, dang madersehita, dak putus asa kita, dang mogap, Allah ini kasih tahu noni, justru sebaliknya kita bisa bersukacita. Makanya Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, ingat kan? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi, di dalam Tuhan en Kristo. Pada kedua, tetaplah berdoa. Dalam bahasa Batak Toba, unang masadi martangiang. Nah, kenapa Paulus mendorong kita agar tetap berdoa? Karena Paulus menyadari hanya doa itulah yang bisa mendorong kita bisa bersemangat, bisa kuat, hati kita teguh menghadapi semuanya. Apalagi setiap saat kita menghadapi godaan iblis toh, sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, kekuatan dari dalam diri kita sendiri gak akan mampu membendung, memblokir kuasa-kuasa setan, iblis-iblis roh jahat yang terus berusaha memangsa kita. Nah, mari kita hadapi semua tantangan hidup bukan hanya sekedar rajin berdoa saja, tetapi harus hidup dalam doa. Inilah kekuatan kita Bapak Ibu. Praktek ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam bahasa Batak Toba, mandok mauliate mahamusyala saluhut. Nah, sukacita, doa, itu berhubungan dengan yang ketiga ini, kemauan mengucap syukur. Ucapan syukur lahir ketika orang sudah hidup dengan sukacita, hidup dalam doa. Bahkan pada hari-hari hidup yang gelap sekalipun, kita akan bisa mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, ada pepatah orang Jerman yang mengatakan mehr beten heißt mehr danken. Artinya, makin kurang berdoa, makin tidak tahu mengucap syukur. Apa artinya? Hanya orang yang hidup dalam doa sajalah, yakni orang-orang yang dekat dengan Tuhan sajalah yang tahu mengucap syukur. Dia tahu mensyukuri di saat sehat, dan bisa dia juga mengucap syukur pada saat ditimpa kemiskinan atau sakit, penyakit, atau penderitaan. Saudara, di saat menghadapi berbagai-bagai tantangan, dia tidak putus asa, dia tidak stres, frustrasi, dia tidak bersungut-sungut, dan tidak menyesali Tuhan. Pengajaran keempat, janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat. Saudara, dalam bahasa Batak Toba itu ditulis, unang itopi todi, unang liaro hamuna dipanuri rangon. Saudara, memadamkan api roh itu merupakan perilaku meremehkan atau menolak pemberian Roh Kudus, bahkan perbuatan melawan Tuhan. Roh Kuduslah sumber segala karunia bagi kita. Dengan menolak Roh Kudus, maka kita berperang melawan Allah. Kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita memadamkan api Roh Kudus, kita sudah membatasi Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita sudah menolak kuasa Allah itu yang dahsyat itu, yang hebat dan yang luar biasa itu, sehingga Tuhan tidak lagi berkarya secara leluasa dan bebas di dalam diri kita. Pelihara pekerjaan Roh Kudus itu dalam dirimu, dalam diri kita. Kobarkan api Roh Kudus itu lewat pelayanan-pelayanan kita, lewat perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama. Hargai nubuatan-nubuatan Allah lewat firman-Nya, lewat khotbah yang kita dengar, lewat pengajaran Allah yang senantiasa kita dengar, agar kita tetap berharga di mata Tuhan. Pengajaran kelima, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, dalam bahasa Batak Toba ditulis, tak kasih masa luhut nah dinggan hima tiup hamu.
Nah, saudara, ini ciri khas kelima dari anak-anak Tuhan. Dia akan selalu mampu menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Kata uji dari bahasa Yunani, dokimazo, artinya tes dulu. Buktikan dulu, nilai dan pertimbangkan dulu, masak-masak. Jangan cepat mempercaya yang kita dengar itu, yang kita lihat itu, dan yang kita dapatkan itu. Jangan terus langsung percaya. Kemudian kata memegang yang baik berasal dari bahasa Yunani, katecho, artinya menahan, menyimpan, mengurung agar jangan terlepas. Nah, melepas apa? Melepas yang baik. Jangan terlepas yang baik. Di sana ditulis kalos, berguna, terhormat, beautiful, handsome, suitable, pas, yang cocok, yang precious. Oh, ini jangan hilang. Saudara, inilah tugas kita di zaman sekarang ini. Tatkala begitu banyak kabar, isu, berita yang berseleweran di media-media televisi, apalagi di medsos, di Facebook, di WA. Jangan langsung telan bulat-bulat kabar-kabar itu. Perlu ada hikmat kita untuk menilai. Masak-masak terlebih dahulu. Baru setelah yakin benar-benar yang kita dengar itu, yang kita baca itu bernilai, itu punya dampak positif, yang precious, maka haruslah disimpan, dikurung dalam hati. Dalam arti apa? Jangan hilanglah, jangan terbuang. Itu berkat bagi kita. Pengajaran ke-6, jauhi segala kejahatan. Dalam bahasa Batak, toba ditulis pasidikamu nasarumang ninaroa. Nah, inilah ciri-ciri khas ke-6 dari kita sendiri. Dia akan selalu mampu menjauhkan dirinya dari segala bentuk kejahatan. Dalam bahasa Yunani, kejahatan itu poneros, evil, yakni segala bentuk kejahatan moral, mental, dan kejahatan spiritual. Semua jenis kejahatan seperti ini sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kejahatan seperti ini sangat-sangat merusak hidup kita sebagai bait Allah, dan harus kita bersihkan itu dari dalam diri kita. Sebab semua itu merusak iman, merusak doa, sukacita, merusak syukur kita. Dan meski tersembunyi bagi orang lain, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Patar dosu dia dopan dia patah. Makanya bersihkan semua itu dari dalam diri kita. Pengajaran ke-7 ini puncaknya, jaga, pelihara roh, jiwa, dan tubuh tetap kudus dan tak bercacat. Nah, kata Yunani yang dipakai hagios, hidup kudus. Nah, semua hagios itu yang kudus itu harus dipersembahkan, harus ditujukan buat Tuhan. Inilah puncak perjuangan dan target rohani yang harus kita capai. Hidup yang kudus, yang hagios. Arti letter like-nya, hidup kita ini menjadi devotion, menjadi persembahan buat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita hasilkan, kita raih selama hidup ini diperkenankan oleh Tuhan, semua itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Yakni selama hidup kita diberi lisensi oleh Tuhan, masih bisa berkarya, maka semua itu harus tetap kita jaga kudus dan tak bercacat, tak bercela. Dengan demikian, topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah, hot rodi saliling-lilingna telah terbukti dalam diri kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertanyaan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025 dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 24, agar semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau memahami kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah, hot rodi saliling-liling. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan tetap terjaga, terpelihara oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.